Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha, siswa dan siswi kelas 6? Pada hari ini kita akan belajar pelajaran bab 2 ya, Asmaul Husna ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah membahas tentang tajwid ya, tajwid surat Al-Kafirun, dan hari ini kita akan beralih ke materi pelajaran kedua Asmaul Husna. Bisa dibuka bukunya silakan di halaman 17 ya. Silakan dibuka. Baik, kalau sudah dibuka, yuk sama-sama sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari kata asma dan husna. Ya. Asma artinya nama. Ya. Asma, nama-nama ya, jamak ini. Ya. Husna artinya terbaik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ya. Jadi jumlah Asmaul Husna itu ada 99 ya. Nah, ini sering kita ada di pembiasaan ya, pembiasaan di sekolah pada hari Jumat. Nih, anak-anak kelas 1 2 3 biasanya ini ya. Asmaul Husna ya. Nah, ini pengertiannya. Kemudian, nah ini jumlahnya 99. Nah, hal ini sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bilangan yang ganjil. Nama Allah yang berjumlah 99 tersebut menggambarkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman, Rahim, Al-Malik. Itu nama-nama yang menggambarkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyebutkan dalam setiap zikir dan doa yang dipanjatkan. Ya. Jadi setiap zikir dan doa kita masukkan kata-kata Asmaul Husna. Ya. Ketika kita meminta ampunan, Ya Allah ya Ghaffar. Ya. Ya Allah yang Maha Pengampun. Gitu. Seperti itu ya. Baik. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, kita akan bahas itu As-Somad ya. Bahasan pertama kita, As-Somad. As-Somad artinya yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi segala kebutuhan makhluknya, karena segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah selalu ada, dan tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pula dilahirkan dan melahirkan. Ya. Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada sekutu baginya. Ya. Bisa kita lihat di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah juga menjadi tempat tumpuan para makhluk. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah tempat berkeluh kesah jika memiliki masalah. Ketika berdoa, lafadzkanlah Asmaul Husna As-Samad. Maka Allah akan memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi kalau kita punya keinginan, kita masukkan nih Asmaul Husna. Ya Allah, Ya As-Samad. Gitu kan. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna As-Samad. Pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, anak sekali nih, sholatnya yang rajin ya. Kalau memang kita mencerminkan sikap as-somad ya, ini rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu ibadah merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah ya. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Ya, tadi saya sampaikan ya, dimasukkan Asma as-somad ketika kita sudah punya hajat atau kebutuhan. Nah, kemudian memperbanyak amal soleh.
Allah menyukai hambanya yang suka berbuat kebaikan. Karena setiap perbuatan baik, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Ya. Allah adalah Zat Maha Pemberi. Ya. Semakin banyak kita berbuat baik atau beramal soleh, semakin berlipat pahala yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Ini salah satu perilaku yang menjaminkan Asmaul Husna As-Somad. Baik, selanjutnya yang kedua Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Hukuman Allah kepada orang yang menentangnya sangat keras, tapi cintanya kepada orang yang taat kepadanya sangatlah lembut. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah maha kuasa. Seperti terjadinya siang dan malam secara teratur. Terjadinya perbedaan musim di beberapa negara di dunia. Kelahiran dan kematian, terjadinya bencana dan lain sebagainya, itu Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Ya, merubah siang menjadi malam, ya, perbedaan musim di beberapa negara, itu Allah maha kuasa. Ya. Itu Al-Muqtadir ya. Kemudian, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Muqtadir, mematuhi perintah Allah. Ya. Apapun yang menjadi perintah Allah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan. Tugas manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan dan tumbuhan misalnya, diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Maka kita wajib menjaganya. Yang ketiga adalah tidak bersikap takabur atau sombong. Ya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak boleh sombong. Ya. Lanjut, Al-Muqaddim. Yang ketiga Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahului. Segala yang ada di dunia ini ada permulaannya. Contoh misalkan pohon mangga misalnya, bermula dari bibit yang kecil, kemudian pohon itu tumbuh perlahan-lahan menjadi besar dan berbuah. Sama seperti manusia juga ya. Dari lahir, kemudian bayi, kemudian anak kecil, kemudian remaja, dewasa hingga tua sampai meninggal. Nah itu manusia, ada permulaannya. Tapi kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Nah ini rajin mempelajari Al-Quran. Ya. Kemudian dengan mempelajari Al-Quran, keimanan kita akan semakin kuat. Nah, Al-Quran mengajarkan kita menjadi makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian meneliti ciptaan Allah. Ya. Afala tafakkarun. Ya. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Kita dapat belajar astronomi melalui benda-benda langit. Kita dapat belajar biologi melalui makhluk hidup. Dan sebagainya. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua kita lebih dahulu ada daripada kita. Lalu mereka lah kita terlahir ke dunia. Sebab itu kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Ya. Artinya Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil penyembah akan menyembah kalau suatu saat yang disembah tidak ada lagi. Ya. Nah, keberadaan Allah kekal abadi selamanya. Seluruh makhluk akan berakhir masanya. Bersama waktu yang telah ditentukan untuknya. Karena Allah tetap kekal dan abadi selamanya. Ya, di Allah terkekal ya. Selamanya. Tidak seperti manusia ya. Lahir, kemudian besar, dewasa, tua, meninggal. Selesai ya. Nah, kemudian perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Baqi. Ya. Pertama, memperbanyak ibadah selama di dunia. Nah, dunia itu adalah ladang ibadah. Nah, semua manusia harus rajin melaksanakan ibadah selama di dunia. Ini bekal buat kita nanti ke akhirat ya. Kemudian ikhlas dalam beramal soleh. Ya. Amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang diniati dengan ikhlas. Niat ibadah karena Allah. Makanya dalam sholat juga lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain.
Karena kalau kena yang lain, maka pahalanya akan hilang. Kemudian tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Selama seorang hamba itu berusaha dan berdoa, Allah pasti akan menolongnya. Putus asa adalah sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berputus asa berarti dia tidak percaya akan rahmat Allah, ya. Itu. Ya, demikian tadi pembahasan tentang Asmaul Husna yang sudah kita pelajari ada 4 ya. Tadi ada As-Samad yang pertama, yang kedua Al-Muqtadir. Ya, Al-Muqtadir yang Maha berkuasa, kemudian yang ketiga Al-Muqaddim yang Maha mendahului, dan yang keempat Al-Baqi yang Maha kekal. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ustaz singkat aja, nanti silakan dibaca-baca bukunya ya terkait Asmaul Husna. Ya. Pada hari ini kita belajar 4 Asmaul Husna. Baik, untuk lebih menggali pemahaman kalian, ya, tentunya kalian harus hafal keempat tersebut. Ustaz akan berikan tugas ini. Menghafal 4 Asmaul Husna dan artinya ya. 1, 2, 3, 4 beserta artinya. Contoh, As-Samad artinya yang menjadi tumpuan. Ya. Dihafal ya. Nanti hafalannya dikirim via WA. Ustaz ya, kirim ya. Video ya. Jangan voice note ya, video ya. Saya tunggu ya tugasnya. Oke. Tetap semangat. Nah, selalu ceria. Walaupun PI masih belajar online. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan semoga kalian juga tetap semangat belajar di rumah. Itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.